Diatur supaya nggak ketahuan bohongnya, diatur. Ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Jamnya saya tidak tahu, soalnya malam. Pagi, siang, sore, malam? Malam. Habis maghrib atau sebelum isya? Habis maghrib. Habis maghrib. Saudara Putri jatuh. Siap mulia. Teriak? Kok teriak tidak, soalnya saya pas naik ke atas ibu udah keadaan tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi. Yang merintahkan saudara ke sana siapa? Om Kuat. Awalnya saudara ada di mana? Saya di dapur samping, mau Di masuk dapur samping, mau masuk ke dalam dapur tengah, terus Om Kuat nyuruh saya dengan buru-buru untuk naik ke atas lantai 2 untuk mengecek ke dalam ibu. Apakah saudara Kuat, kenapa tiba-tiba nyuruh saudara? Apakah saudara Kuat sudah melihat Putri jatuh? Saya tidak tahu. Tahu dari mana kok tiba-tiba dia langsung perintahkan saudara untuk naik ke atas dan saudara melihat saudara Putri jatuh? Saya tidak tahu, tapi saya disuruh Om Kuat untuk Bi Susi itu apa? Cek ibu ke atas gitu. Saya keburu-buru naik, terus nemuin ibu kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi dalam keadaan tidak berdaya, kaki dingin, badan dingin. Iya, pertanyaan saya, kan saudara yang merintahkan kan adalah saudara Kuat. Siapa? Nah, tahu dari mana Kuat? Apakah saudara Putri berteriak dulu, Kuat tolong saya, atau siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi tiba-tiba saudara langsung disuruh saudara Kuat untuk naik ke atas. Siap mulia. Dan saudara katanya dingin semuanya, emang saudara megangin? Megang tangannya ibu sama kakinya ibu sambil meluk ibu, soalnya ibu dalam keadaan tergeletak. Saya panik dan nangis. Oke. Besar mana tubuh saudara Putri dengan tubuh saudara besar mana? Ibu. Besar tubuhnya Putri. Tadi saudara bilang tergeletak di depan kamar mandi. Siap mulia. Saudara pegang, saudara peluk. Terus apa yang saudara lakukan? Saya teriak minta tolong sama omnya, Om tolong om gitu. Terus apa? Ibu udah mulai mendengar saya teriak-teriak, ibu berkata, jangan Om Joshua gitu. Tapi pas saya manggil itu, ya udah saya manggil Om Kuat, tolongin ibu, baru Om Kuat naik ke atas. Saya belum nanya Joshua loh, kok saudara tiba-tiba langsung ngomong Joshua? Saya lagi. Kan saudara teriak. Siap. Terus? Teriak-teriak, terus Om Kuat naik ke atas untuk nemuin saya sama ibu. Terus Om Kuat nanya, Bi kenapa ibu gini? Saya nggak tahu Om, udah kayak gini gitu. Terus? Ya habis itu Om Joshua mau naik ke lantai 2 tapi dihalau sama Om Kuat. Dihalau, bagaimana cara menghalaunya? Om Kuat sambil ngomong, Om diapain ibu gitu. Tapi Om Joshua ngomong, saya nggak apa-apaan ibu. Saya mau ngomong yang sebenarnya bukan begini kejadiannya gitu. Kalau saya pendengaran saya kayak gitu. Tapi saya kan di lantai 2 di depan kamar mandi masih sama ibu. Terus? Habis itu saya ngomong, Om Kuat udah Om jangan ini ribut, tolongin ibu dulu. Terus sama-sama Om Kuat membantu ibu untuk memapah ke dalam kamar ibu. Saya mau nanya sama saudara, masuk akal nggak sih cerita saudara ini? Sementara saudara menemukan saudara Putri tergeletak, Siap, saudara minta tolong, dijawab sama saudara bercerita tadi, saudara Kuat dengan saudara Joshua berantem, jangan kau naik. Masuk akal nggak? Saya minta tolong sama Om tolong Om dari atas. Datanglah. Ketika saudara minta tolong, kan berharap siapa saja yang mendengar suara saudara naik untuk membantu. Siap mulia. Betul kan? Siap. Kok saudara bisa memastikan bahwa saudara Riki menghalangi saudara Joshua? Tahu dari mana? Om Kuat naik ke lantai 2. Terus? Habis itu Om Kuat lihat
Joshua mungkin di bawah mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara Putri tergeletak, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu. Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur, bukan? Ke tempat tidur? Siap untuk memapah ibu. Untuk memapah saudara Putri. Tapi saudara malah bercerita saudara saudara Joshua saudara Kuat berantem dengan Joshua. Kan lucu. Nggak masuk di akal cerita gitu. Orang lagi tergeletak kok malah cerita soal berantem. Makanya kalau cerita itu pelan-pelan. Ya. Jadi saudara Kuat menurut cerita saudara itu kan datang tapi tidak membantu, tapi malah berantem sama Joshua. Kan begitu. Masuk akal nggak? Sementara saudara mengatakan, oh saudara tubuhnya saudara Putri panas dingin, dingin semua. Saya raba, saya peluk. Kan begitu. Kok tiba-tiba saudara Riki saudara teriak minta tolong, ada yang mau nolong, malah berantem di bawah. Nggak masuk akal itu cerita. Paham?